Ada seorang pria bernama Ekman yang berasal dari sebuah kota bernama Savannah di negara bagian Laos. Suatu kali, Ekman bercita-cita menjadi seorang anggota tentara. Dan pada tahun 2008, dia diterima di Angkatan Darat Laos. Sejak kecil, Ekman sudah terbiasa dengan kehidupan disiplin yang membuatnya sangat menyukai dunia ketentaraan. Ia bertugas selama 3 tahun di sana sebelum dipindahkan ke Savannah pada tahun Juli 2011. Untuk lebih dekat dengan keluarganya, perpindahan tugas ini juga dipengaruhi oleh harapannya untuk lebih sering berkumpul dengan orang tuanya yang sudah semakin menua. Di Savannah, Ekman bertemu dengan Tita, seorang perawat 2 tahun yang lebih tua darinya. Tita memiliki pribadi yang lembut namun sangat mandiri, yang membuat Ekman terkesima. Meskipun hubungan mereka berkembang baik, ayah Tita menjodohkan putrinya itu dengan pria lain, yang membuatnya merasa mereka sempat stres. Tita sendiri merasa terjebak, karena ia ingin mengikuti kata hati tetapi juga menghormati permintaan bapaknya. Setelah banyak perdebatan, Tita akhirnya menikah dengan pria lain pada tahun 2013. Perasaan Ekman sangat hancur, namun ia memilih untuk menerima kenyataan meskipun terluka. Pada tahun 2014, Ekman dipindahkan tugas lagi ke Savannah dan mulai mencoba melupakan Tita. Pindah ke kota yang sama memunculkan banyak kenangan, membuat Ekman merasa semakin terperangkap dalam masa lalunya. Di sana, ia bertemu dengan Kinali. Mereka pun jatuh cinta. Meskipun awalnya hanya untuk melupakan masa lalu, Kinali dengan kepribadian yang ceria memberikan Ekman rasa nyaman yang sempat hilang. Mereka pun akhirnya menikah pada akhir 2015 dan memiliki seorang putri pada Februari 2017. Kehamilan Kinali memberikan kebahagiaan baru bagi Ekman, dan ia bertekad menjadi suami serta ayah yang terbaik. Saat acara pemberian nama anak mereka, Ekman bertemu lagi dengan Tita, yang kini sudah jadi janda. Kejadian ini sangat mengejutkan bagi Ekman, karena ia tidak menduga akan bertemu dengan Tita lagi dalam kondisi seperti itu. Tita bercerai karena suaminya kasar dan posesif, dan kini bersama kekasih barunya bernama Hakan. Ekman pun merasa bingung dan terombang-ambing. Tetapi ia berusaha menjaga sikap agar tidak mengganggu kehidupan yang baru. Meski Ekman merasa terkejut, ia tetap fokus pada keluarganya. Tapi dalam batinnya, pertemuan itu membangkitkan kembali perasaan lama yang sulit untuk dihapus. Namun, Kinali mulai curiga ketika melihat sikap suaminya yang sering bertemu dengan Tita dan Hakan. Istrinya, Ekman, merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan insting seorang istri membuatnya mulai mencari tahu lebih banyak. Ekman juga sering menerima telepon diam-diam dan mengaku memiliki tugas keluar kota yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istrinya Ekman merasa dikhianati, dan semakin lama perasaan curiga semakin besar. Pada tahun Juli 2017, istri Ekman mendatangi kantor Ekman dan mengetahui kalau suaminya tak ada tugas keluar kota. Penyelidikan yang dilakukannya mengungkapkan lebih besar banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Istrinya marah besar, dan setelah pertengkaran hebat, Ekman akhirnya mengakui kalau ia masih mencintai Tita dan hanya menjadikan istrinya sekarang ini sebagai pelarian. Ekman menyesal dan merasa terjebak dalam kebohongannya. Namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Ekman dinasihati sampai teriak-teriak oleh bapaknya. Akhirnya, lelaki itu minta maaf pada istrinya dan janji tidak akan kesana-kesana lagi. Ekman merasa sangat menyesal dan merasa tertekan dengan kondisi yang terjadi. Bakalan setia pada istri sampai selamanya. Sebagaimanapun,
Kini dia sudah punya momongan, harus dijaga dan dibesarkan. Ekman sadar kalau sekarang adalah waktunya untuk mengutamakan keluarganya dan menjadi bapak yang bertanggung jawab. Suatu hari di malam di bulan September 2017, Kinali kaget saat pintu rumahnya digedor kala suaminya sedang dinas malam. Pintu itu menggedor begitu keras, seakan-akan memberi tanda bahwa ada sesuatu yang gak beres. Lalu dia membuka pintunya dan ternyata Hakan yang mengetuk pintu dan langsung ngajak dia untuk ke suatu tempat. Hakan memberi penjelasan kalau ada hal penting yang harus diketahui oleh istrinya Ekman ini. Meski tidak ada waktu untuk bertanya banyak, Kinali titipkan anaknya pada bibinya dan ikut mobil Hakan menuju ke sebuah hotel Sivanya. Kinali merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, ia memilih untuk mengikuti Hakan. Mereka masuk resepsionis untuk menuju kamar atas nama Tita. Kamar itu terdaftar atas nama Tita, membuat istri Ekman merasa sangat cemas dan bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Awalnya, dia tak mau dikasih tahu, namun karena Hakan mengeluarkan senjatanya dan mengancamnya, akhirnya dia tahu juga. Istri Ekman merasa sangat ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Akhirnya Ekman dan Tita di kamar hotel yang bikin Kinali kaget. Mereka berdua duduk di kamar itu membahas sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh Kinali. Ternyata sudah 4 kali Kinali datang ke pohon savan untuk menemui Ekman dan dibuntuti terus oleh Hakan. Kali ini istri Ekman merasa terhianati dan sangat kecewa dengan apa yang ia temui. Tapi baru kali ini dilabrak biar sekalian jelas, juga jadi saksi mata hubungan suaminya itu. Ia merasa sakit hati, tetapi juga bingung bagaimana harus bertindak selanjutnya. Esoknya dilaporkan lagi ke mertua, dan Ekman cuma bisa diam saja tanpa 1000 bahasa. Kinali sangat kecewa dengan suaminya dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini. Sampai sang istri sempat tak mau berbicara selama berminggu-minggu. Suasana rumah mereka sangat tegang dan komunikasi hampir terhenti sepenuhnya. Lalu pada bulan November 2017, ternyata Hakan datang lagi ke rumah Kinali. Dia datang dengan niat yang baik. Namun Kinali merasa itu semua hanyalah masalah besar yang semakin rumit. Dia ngadu kalau hubungannya dengan Tita sudah putus. Makanya ingin membantu istri Ekman jika masih ada rumah tangga yang diusik oleh kehadiran Tita. Hakan merasa perlu memberikan bantuan, meski Kinali merasa ia tidak membutuh campur tangan siapapun. Dirinya siap membantu untuk melaporkan pada pihak berwajib karena ini kan termasuk pelanggaran hukum. Lalu istri Ekman merasa semakin kesal dan berkata dengan tegas kalau ia sudah bisa menghadapi sendiri tanpa bantuan Hakan. Namun istri Ekman selalu bilang bahwa dia gak butuh bantuan Hakan. Masih bisa mengerjakan semuanya sendiri dan dipastikan jika Tita masih mengusik lagi, dia siap turun tangan dan main keras pada Tita itu. Istri Ekman berusaha tetap teguh dengan pendiriannya, meski dalam hatinya ia merasa sangat tertekan. Maka Hakan akhirnya pergi. Sebab Ekman juga dalam proses untuk memperbaiki dirinya jadi kepala rumah tangga yang baik. Namun, istri Ekman merasa bahwa usaha Ekman untuk berubah terlalu lambat dan tidak tahu apakah perubahan itu akan bertahan lama. Pada Februari 2018, istri Ekman bingung karena selama 2 hari suaminya tak kunjung kelihatan. Tak pernah kembali pulang. Nggak bisa juga dihubungi. Istri Ekman merasa khawatir dan semakin bingung karena Ekman tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Di kantor pun juga tidak ada. Tapi saat nelpon orang tua Ekman,
mertua cerita bahwa lelaki itu ada di sana, sedang sakit dan selalu menangis di kamarnya. Istri Ekman merasa sangat terkejut dengan mendengar cerita ini, dan segera menuju ke savana untuk menemui suaminya. Tampak alasan yang jelas, ini bikin sang istri kaget. Dia nyusul bersama anaknya ke savana dan benar saja, suaminya di sana dalam keadaan pucat, gak mau makan, dan menggigil kedinginan. Kinali yang sangat cemas dengan keadaan suaminya itu dan merasa tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika mau diajak ke dokter ditanyain ada masalah apa, Ekman kebanyakan diam dan menutup matanya, tak bergeming, juga saat diajak ke rumah sakit. Istrinya merasa bahwa ini lebih dari sekedar masalah fisik dan sangat khawatir akan kondisi mental suaminya. Maka dari itu, istri Ekman menceritakan ini semua kepada keluarganya yang membuatnya semakin bingung. Mereka malah sempat berpikir apakah mungkin dia diracun oleh istrinya. Tapi Kinali menolak tuduhan itu. Namun ada keraguan yang mengganggu Kinali, karena semua kejadian ini terasa sangat aneh. Lagian nampak kalau Ekman damai biasa saja. Entah apa yang memicu keadaannya jadi begitu. Istri Ekman mulai berpikir tidak ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Namun ia tidak tahu pasti apakah itu. Keesokannya baru lelaki itu ngaku di hadapan keluarga besar kalau dia ingin berpisah dengan istrinya sekarang ini, Kinali. Sangat mencintai Tita dan tak mau melupakan janda itu sejak dulu. Pengakuan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk istrinya sendiri, yang merasa terkejut dan hancur. Namun dia bingung bagaimana menjalaninya jika tidak ada yang setuju. Ekman merasa terperangkap antara dua perempuan dan tidak harus memilih siapa. Ekman mau bersatu dengan Tita, tapi dalam keadaan selalu tidak memihak hubungan mereka. Keinginan Ekman untuk kembali bersama Tita semakin kuat, namun ia merasa takut akan konsekuensinya. Pasti orang tua, istri, dan anaknya akan tersakiti jika dia minta cerai. Namun justru semakin hari rasa cintanya makin besar pada Tita, yang membuat pikirannya mentok dan malah jadi sakit, menjadi mudah penyakitan. Ekman merasa sangat tertekan dan semakin lama semakin tidak harus berbuat apa. Yang pasti istrinya menjadi sangat sedih atas pengakuannya itu. Dia merasa hatinya hancur dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya bersama suaminya setelah mendengar hal tersebut. Dia juga tak mau bercerai, sebab bisa jadi bapaknya yang di kampung itu merasa sakit kalau tahu anaknya berpisah dari suaminya. Kinali merasa sangat bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarganya dan tidak ingin mengecewakan orang tua dan anaknya. Lagian putri mereka kan masih bayi, baru berumur 1 tahun. Sungguh tidak layak jika untuk menghadapi situasi seperti begini. Istri Ekman merasa sangat sulit untuk menerima kenyataan kalau keluarganya mungkin akan hancur. Setelah balik ke pos 8 pun, tiap hari selalu ajak teman meminta Kinali untuk belajar melupakan, belajar membencinya. Kinali merasa sangat tersiksa, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan tersebut menguasai dirinya. Namun, semua ini bukan hanya berakar perasaan mereka berdua. Ada anak yang harus dibesarkan dengan keberadaan orang tua yang utuh. Dan Kinali merasa kalau ini adalah tanggung jawab yang harus mereka hadapi bersama. Ini terus-terus bikin pasangan tersebut tambah stres. Kehidupan rumah tangga mereka semakin sulit dan tekanan semakin banyak. Sementara ibunya Ekman kemudian tinggal bersama mereka untuk selalu memberikan wejangan pada putranya supaya Ekman tetap setia. Kehadiran sang ibu memberikan sedikit ketenangan, namun tetap penuh dengan ketegangan. Bahkan kemudian menemui seorang ahli agama untuk mengikuti konseling pernikahan supaya mereka membatalkan perceraian tersebut. Kinali berharap bahwa dengan konseling ini mereka bisa menemukan jalan keluar
dari permasalahan mereka. Sempat dijalani beberapa bulan, namun hasilnya tetaplah nihil. Meskipun sudah berusaha keras, perasaan Ekman tetap terhadap Tita tetap tidak bisa dihapus. Tetap aja Ekman selalu minta pisah, tapi ditolak mentah-mentah oleh istrinya itu. Kinali merasa sangat frustasi, namun dia tetap berjuang untuk keluarganya. Dia sayang sekali sama Ekman, namun semakin lama perasaan itu semakin sulit untuk dipertahankan, dan Kinali merasa semakin terjepit. Lalu pada akhir bulan Juli 2018, Ekman memberitahu orang tuanya dan istrinya kalau dia ingin bercerai dan menikahi Tita. Kinali yang tetap menolak cerai merasa tidak ada pernikahan jika Ekman masih menjadi suami orang. Meskipun begitu, Kinali berusaha keras mempertahankan hubungan mereka, menyadari kalau mereka masih bisa menyelesaikan masalah dan melanjutkan kehidupan bersama keluarganya. Namun, pada 11 Agustus 2018, Ekman malah menjalankan pernikahannya dengan Tita. Meski acara itu sederhana, Kinali datang dengan mengejutkan semua orang dengan menyiram bensin ke gaun Tita dan menyalakan api. Perasaan marah dan kecewa sudah tertahan begitu lama, akhirnya meluap dalam bentuk aksi yang sangat ekstrim. Tita terluka parah akibat luka bakar, dan Kinali segera diamankan oleh pihak berwajib. Kinali pun diseret ke dalam proses hukum yang panjang dengan tuduhan percobaan penghabisan, sementara Tita dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Polisi pun menyelidiki bahwa Kinali telah merencanakan pembakaran ini karena merasa suaminya nekat menikah lagi saat masih terikat perceraian dengan mereka. Motivasi Kinali berawal dari rasa sakit hati yang mendalam karena merasa dikhianati oleh suaminya, yang melanjutkan hidup dengan perempuan lain tanpa memperhatikan perasaannya. Ekman dan Tita dalam pemalsuan dokumen perceraian dan menyuap orang untuk memperlancar niatan mereka untuk menikah. Mereka berdua dengan sengaja memanipulasi hukum demi menghalalkan hubungan mereka, meski sudah mengetahui kalau itu adalah tindakan yang salah. Hakan juga ditangkap karena membantu mantan istri Ekman, meski dia tidak ikut merencanakan kejahatan itu. Hakan merasa terjebak dalam situasi ini karena ia hanya ingin membantu mantan istrinya Ekman itu tanpa mengetahui sepenuhnya niat buruk yang disembunyikan di balik tersebut. Lalu pada 19 Februari 2019, hakim menyatakan kalau mantan istri Ekman itu bersalah dan dijatuhkan hukuman 17 tahun penjara. Keputusan tersebut menjadi pukulan berat bagi keluarganya mantan istrinya Ekman itu, yang merasa sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh putri mereka. Ekman juga terkena tuntutan atas pemalsuan dokumen dan penyuapan. Sebagai hasil dari tindakan yang licik, Ekman harus menerima akibat hukum dan sosial yang datang bersamanya. Tita yang terluka mendapatkan hukuman yang ditangguhkan mengingat kondisinya. Meski menjadi korban, Tita tidak terlepas dari perhatian hukum. Mengingat perannya dalam pemalsuan dokumen dan penyuapan yang terjadi sebelumnya. Setelah peristiwa itu, Ekman dan mantan istrinya pun bercerai. Orang tua Kinali mendapatkan hak asuh untuk putri mereka. Keputusan perceraian ini membawa dampak besar pada kehidupan putri mereka, yang harus tumbuh dengan perasaan terluka dan pengkhianatan orang tuanya. Berita beredar menyebutkan kalau pernikahan Ekman dan Tita dianggap batal, dan Ekman menikah lagi dengan wanita lain, sementara Tita hidup dengan cacatnya. Tita harus belajar hidup dengan cacat fisik dan emosional yang ditinggalkan oleh peristiwa tragis itu. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang paling salah di antara Ekman, Kinali, atau Tita. Mengingat keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil oleh masing-masing pihak dalam situasi ini, setiap pihak memiliki alasan dan motivasi tersendiri yang bisa dipahami dalam konteks perasaan. Namun, yang pasti adalah bahwa semua pihak terluka dalam proses yang sangat pelik ini.